Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre, dan sekarang saya bersama dengan Bapak Firman selaku kurikulum di SMK Angkasa 2. Nah, buat adik-adik yang ingin tahu tentang kurikulum di SMK Angkasa 2, mari kita ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Firman. Oke, selamat pagi Kak Andre. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Anak-anakku sekalian, calon siswa kelas 10 SMK Angkasa 2 Margahayu, perkenalkan nama Bapak Firman. Pada tahun pelajaran 2021-2022, Bapak diberi kepercayaan untuk bertugas sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Ya, mungkin demikian saja perkenalan dari Bapak. Silakan, Kak Andre. Begini Pak, kan biasanya tuh ada beberapa anak-anak yang mulai ragu mau masuk SMA atau SMK. Mungkin karena mereka punya tujuan tersendiri dalam kuliah dan bekerja gitu. Orang-orang sering menganggap, masuk SMA, SMK ini paling lulusannya kerja. Nah, mungkin Bapak boleh menjelaskan apa sih bedanya SMA sama SMK? Apakah SMK itu harus langsung kerja atau bisa kuliah? Oke, terima kasih Kak Andre. Baik, ragu bahwa tujuan dari pendidikan SMK tidak hanya bekerja saja ya. Nah, diantaranya tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian akhlak mulia, sehingga pada suatu saat bisa mandiri dan tentunya bisa melanjutkan kuliah juga. Jadi tujuan akhir dari SMK itu tidak hanya bekerja, tapi kita kenal dengan istilah BMW, bekerja, bisa berwirausaha, dan tetap bisa melanjutkan sesuai dengan kompetensi yang diambil di sini. Jadi nanti dari perkantoran bisa kembali dilanjutkan di bidang perkantoran maupun di pemasaran pun sama seperti itu kan. Dan kemudian perbedaannya dengan dengan SMA, bahwa di SMK itu ada ciri khas di mana pembelajarannya itu sebagian besar praktik dibandingkan dengan teori seperti itu. Dan pada nanti ketika Kang Andre atau adik-adik nanti kelas 10 naik kelas 12 itu ada kegiatan uji kompetensi keahlian. Nah, itu perbedaannya antara SMA dengan SMK seperti itu Kang Andre. Ya, adik-adik boleh, tadi kan kita simak ya, kalau misalkan di SMK itu lebih banyak praktik daripada teori-teori. Nah, pembelajaran di SMK itu sama di SMA itu kan beda nih Pak ya. Yang SMK praktik dan SMA teori nih. Apa ada kesamaan nggak sih tentang mata pembelajarannya dan pembelajaran di SMK Angkasa itu kayak gimana gitu? Oke, baik. Untuk pembelajaran di struktur kurikulum SMK ini ada dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok muatan nasional. Itu terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kemudian ada sejarah, dan ada kelompok mata pelajaran muatan kewilayahan. Nah, muatan kewilayahan ini terdiri dari mata pelajaran bahasa Sunda, kemudian ada penjas, dan ada seni budaya. Dan yang membedakan yang lagi adalah kelompok ketiga, yaitu kelompok muatan peminatan kejuruan. Nah, di sini adik-adik akan belajar materi pelajaran baru ya, yang mencerminkan kompetensi kalian yang dipilih, baik itu perkantoran maupun pemasaran seperti itu. Baik, ya sangat mungkin di sekolah-sekolah lain agak seperti kayak mungkin ada kesulitannya gitu Pak dalam pembelajarannya gitu. Nah, kesulitan di SMK ini apa Pak mungkin Pak? Kalau kesulitan mungkin di sini akan merupakan pelajaran baru, tapi bukan merupakan kesulitan, tapi ini hal-hal yang mencerminkan kompetensi yang dipilih ya. Nanti seperti di bisnis dan pemasaran ada pelajaran tentang pemasaran. Nah, itu mungkin sebelumnya tidak didapatkan di tingkat SD maupun SMP. Begitu juga dengan perkantoran. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang baru yang mungkin baru ditemukan pada saat SMK seperti itu. Nah, mungkin ada peraturan akademiknya mungkin Pak yang di SMK Angkasa 2 seperti apa itu Pak? Nah, mengenai peraturan akademik di SMK Angkasa 2 ini kita bagi menjadi 2 kelompok tentunya ya. Kelompok pertama adalah untuk kelompok kenaikan kelas, dan kelompok yang kedua adalah untuk kelulusan tentunya. Nah, untuk kenaikan kelas bagaimana sih ketentuan akademiknya? Nah, yang pertama adalah sudah tentu adik-adik harus menyelesaikan
seluruh pembelajaran yang telah dilaksanakan di semester 1 dari semester 2. Kemudian harus aktif tentunya dalam kegiatan pembelajaran, baik itu PJJ maupun nanti rencana yang akan kita laksanakan yaitu tatap muka terbatas mungkin ya, seperti itu. Dan yang pasti harus berkelakuan baik. Berkelakuan baik di sini adalah tidak terlibat narkoba, geng motor atau pergaulan bebas seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan ini berlaku untuk kelas 12 nantinya. Nah, untuk kelas 12 sudah pasti untuk kriteria kelulusan adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang kedua, berperilaku minimal baik. Dan terakhir adalah lulus ujian sekolah. Dan sudah 3 tahun kebelakang kita tidak melaksanakan ujian nasional. Jadi ujian nasional bukan merupakan syarat untuk kelulusan. Jadi intinya itu syarat untuk kenaikan kelas dan kelulusan untuk peraturan akademik seperti itu kan Andri. Baik, mungkin buat adik-adik yang bertanya tentang kelulusan kayak gimana, tadi sudah dijawab ya. Kalau misalkan kita tuh tidak sudah beberapa tahun tidak melaksanakan ujian nasional begitu. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di SMK Angkasa 2 gitu. Boleh Bapak? Untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang kurikulum ini sudah pasti dengan identik dengan kegiatan ujian-ujian yang akan kalian ikuti. Yang pertama adalah yang ujian tengah semester atau biasa dikenal dengan PTS. Nah, itu biasanya dilaksanakan di pertengahan semester, kemudian nanti ada ujian akhir semester, dan kalau kenaikan kelas ada penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas, biasa dikenal seperti itu. Dan kemudian ketika nanti adik-adik masuk ke kelas 12, ada beberapa kegiatan ujian yang harus dilakukan juga. Yang baru di sini adalah pengganti ujian nasional, yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nanti di sana adik-adik tidak seperti UN, tapi ini adalah siswa-siswa pilihan dari Dapodik tentunya, dipilih oleh pemerintah, dan nanti harus mengikuti beberapa kegiatan ujian, di antaranya AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan sekolah, kayak seperti itu. Kemudian nanti lagi kelas 12 selain AKM ada juga kegiatan ujian sekolah. Ujian sekolah ini adalah menguji mata pelajaran yang telah dipelajari dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya yang merupakan ciri khas dari SMK yaitu ada uji kompetensi keahlian. Nah, di sini nanti adik-adik ketika kelas 12 itu akan diuji tidak oleh Bapak Ibu guru yang biasa mengajar, tapi oleh institusi pasangan atau dunia usaha dan dunia industri. Nah, di sini Bapak sampaikan bahwa SMK Angkasa 2 Margahayu telah bekerja sama dengan beberapa institusi pasangan untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Kita telah bekerja sama dengan Jogja Group, dan kemudian untuk kompetensi otomatisasi dan tata kelola perkantoran kita sudah bekerja sama dengan Ikatan Sekretaris Indonesia. Nah, itu yang merupakan ciri khas dari SMK, di mana ada ujian berupa uji potensi keahlian. Nah, seperti itu. Itulah adalah rangkaian kegiatan ujian yang harus diikuti selama di SMK Angkasa 2 Margahayu. Nah, kemudian untuk kelas 12 nanti pun akan diikut sertakan dalam tes bahasa Inggris, yaitu type prediction. Ya, nanti diupayakan bahwa lulusan dari SMK Angkasa 2 Margahayu memiliki keterampilan dalam berbahasa Inggris, seperti itu kan. Mudah-mudahan jelas ya. Kegiatan-kegiatannya mungkin sangat bisa memberikan siswa-siswanya untuk adik-adik juga gitu ya. Ilmu-ilmu untuk menunjang di masa depan nanti gitu ya. Dan kan sekarang lagi keadaan COVID gitu ya. Mungkin cara efisien, pembelajaran yang efisien dan efektifnya seperti apa mungkin Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk kegiatan pembelajaran tentunya SMK Angkasa 2 Margahayu ini harus tetap patuh terhadap ketentuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, seperti Kang Andre ketahui dan Kang Andre telah alami bahwa
kegiatan pembelajaran itu sebagian besar sebelumnya adalah daring. Dan berdasarkan perkembangan saat ini bahwa pandemi COVID masih berlangsung, jadi untuk sekolah pun kita harus menyesuaikan seperti itu ya. Nah, kemungkinan besar kita masih ada pelaksanaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, sudah pasti seperti itu. Dan intinya pembelajaran ini kita harus antisipasi. Kenapa? Supaya tuntutan kurikulum itu tetap dapat terlaksana, intinya seperti itu. Nah, biasanya teknisnya adalah kita menggunakan beberapa aplikasi. Tentu saja di sini kita dituntut untuk keterampilan dalam bidang IT. Keterampilan dalam bidang IT ini harus kita kuasai. Di antaranya kita harus menguasai pengoperasian handphone, ya, smartphone. Kita berkomunikasi melalui smartphone. Kemudian kita pun harus menguasai aplikasi-aplikasi lainnya, seperti nanti ada Google Classroom. Kemudian kita biasa belajar menggunakan aplikasi teleconference seperti Zoom, kemudian seperti Google Meet, kita harus kuasai seperti itu. Dan kegiatan-kegiatannya kita lebih banyak seperti itu. Dan pengumpulan tugas itu pun akan dilaksanakan secara digital, tentunya seperti itu kan ya. Baik, ya untuk adik-adik yang sudah masuk ke SMK Angkasa 2, selamat ya, karena adik-adik di sini akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan menunjang kesuksesan adik-adik. Apalagi di sini SMK Angkasa 2 sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari luar seperti yang disebutkan Bapak tadi, Jogja dan Ikatan Sekretaris Indonesia. Nah, yang segitu saja yang bisa saya bawakan. Mungkin dari Bapak ada kata-kata untuk adik-adik kita yang akan masuk di SMK Angkasa 2. Oke, baik. Intinya Bapak mengucapkan selamat bergabung dengan SMK Angkasa 2 Margahayu. Kemudian di dalam kegiatan belajar sudah pasti di sini perlu adanya niat dan kesadaran diri untuk belajar, teman ya. Secanggih apapun aplikasi yang kita gunakan pada saat PJJ, tanpa adanya niat yang baik dari kalian atau kesadaran diri dari kalian untuk belajar, itu akan sulit sekali. Dan apapun teknis pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Angkasa 2 Margahayu, silakan kalian ikuti, silakan kalian laksanakan, dan itu adalah untuk kepentingan kalian pada masa yang akan datang tentunya ya, agar pembelajaran tetap terlaksana dan tuntutan dari kurikulum tetap dapat dilaksanakan dan materi-materi yang disampaikan tetap dapat kalian pahami dengan baik. Itu saja Kang Andi, terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah melihat atau menonton bincang-bincang kali ini. Saya bertemu lagi di bincang berikutnya. Sekian, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.